Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, dan di bagian dalamnya seperti ini ya. Saya belinya Samsung ya, tapi packingannya biasa-biasa aja. Padahal ini HP mahal loh. Samsung. Dan di sini dia tertulisnya ada variannya RAM 12 GB, internalnya 256 GB. Plastiknya kok sudah lusuh, katanya baru, masih segel. Oke, kayak gini masih segel ya. Oke, kita buka, langsung kita buka plastiknya. Ini saya beli Samsung mahal pertama kali ya. Dan warnanya ini kayak gini. Dan di sini ada segelnya. Sebelum kita buka segelnya, ini ala-ala iPhone gitu segelnya ya. Dan di sini kita buka juga. Iya, kayak green pill di iPhone ya. Kita buka kayak gini, jatuh. Dan di sini ada image Samsungnya. Ada box kecil, yang box kecil ini seharusnya cuma kabel charger doang dan panduan singkat ya. Ada SIM ejector juga di dalamnya. Oke, di bagian dalamnya kayak gini, pin ejectornya kayak gini modelnya ya. Oke, udah gitu aja yang kita dapetin. Kabel chargernya Type C to Type C, dan di sini smartphone-nya. Wah, BAM-nya gede banget ya. Kalau yang S22 Ultra kemarin nggak segede ini. Kita buka, ini ada penutupnya. Ada motor lewat. Iya, Oke, kita nyalakan. Dan ini berat banget sih. Beda dengan yang kemarin S22 Ultra. Dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off dan juga tombol volume up down. Di bagian atasnya ada mikrofon, dan di bagian sisi kirinya di sini kosong ya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada S Pen-nya, speaker, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga di sini ada SIM tray-nya. SIM tray-nya dia modelnya dual, bisa pakai SIM juga sih, tapi nggak bisa SD card. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Desainnya cakep banget sih. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri sih. Desainnya cakep banget dan agak ngotak gitu di bagian pinggirnya. Kalau kita pegang gripnya kayak gini, feel-nya itu ya lumayan enak lah. Tapi ini berat banget sih, berat banget. Ya kalau dulu sih saya bandingin dengan iPhone, ini berat banget. Ternyata S23 Ultra ini lebih berat ya. Dan yang enteng ini memang Vivo-nya enteng banget sih. Oke, dan sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Sebenarnya variannya ini banyak banget sih. Ada yang internalnya 256 GB, ada yang internalnya 512 GB, dan ada juga yang 1 TB. Untuk RAM-nya itu sekitar 12 GB ya. Untuk variannya ini banyak banget ya. Ada yang Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Rapid, dan juga Sky Blue, dan banyak lagi sih warnanya. Dan untuk bagian bodinya ini sudah menggunakan kaca ya, dan juga menggunakan ya Corning Gorilla Glass Victus. Untuk frame-nya dia sudah menggunakan aluminium ya, katanya sudah anti baret gitu ya frame-nya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian layarnya. Layarnya ini sudah menggunakan layar Dynamic AMOLED 2X dan ukurannya itu 6,8 inch ya. Resolusinya sudah 1440 x 3088 pixel, dan untuk rasionya 19,3:9, dan untuk refresh rate-nya sudah sampai 120 Hz ya, dan sudah mendukung HDR10+, dan untuk kecerahannya dia sudah sampai 1750 nits di bawah terik matahari. Mantap banget, terang banget. Dan untuk proteksinya dia sudah ada Corning Gorilla Glass Victus 2, mantap banget sih. Dan dia juga ada always on display. Bezelnya lumayan tipis banget sih. Dan teman-teman kalau lihat ini bezelnya tipis banget, simetris banget, tapi nggak simetris banget sih. Di bagian bawahnya ini agak tebal ya dibanding kanan kiri dan juga bagian atasnya. Dan untuk Androidnya dia sudah menggunakan Android 13, dan untuk interface-nya dia sudah menggunakan One UI 5.1 dan bisa di-upgrade ya. Dan untuk prosesornya dia sudah menggunakan prosesor dari Gen 2 ya, yang 4 nanometer, yang didukung dengan RAM 12 GB, internal 256 GB, mantap banget. Dan untuk keamanannya dia sudah ada 2 keamanan ya. Dan untuk fingerprint-nya dia menggunakan ultrasonic under display. Tapi kalau mati kok nggak hidup ya, kita harus tekan baru nyala, ada logo baru kita tutup 2 kali. Dan interface-nya juga bisa cepat.
langsung kebuka. Wis, mantap banget sih. Dan sekarang kita bahas bagian NFC-nya. NFC-nya smartphone ini pasti ada. Masa smartphone mahal nggak ada NFC-nya. Dan untuk speakernya dia sudah stereo ya, bagian bawah ini dan bagian di earpiece ini ya. Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger, bukan didukung sih, dia bisa mendukung sampai 45 watt ya chargernya. Dan katanya bisa ngisi dalam 30 menit itu bisa sampai 65% ya. Dan juga dia sudah mendukung wireless charging dan juga sudah mendukung reverse charge. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 7%, lumayan banyak sih. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger yang 45 watt ya untuk Samsung, ya 10 menit dia bertambah 13%, 20 menit bertambah 28%, dan 30 menit dia bertambah 48%. Kayaknya butuh 1 jam lebih sih untuk full ya. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 4 kamera ya. Yang mana kamera utamanya dia bersolusi 200 megapiksel aperture f1.7 wide, ada OIS-nya, dan 10 megapiksel aperture f4.9 telefoto, ada OIS-nya yang 10 kali zoom, dan 10 megapiksel aperture f2.4 telefoto yang ada OIS-nya 3 kali zoom, dan ada kamera 12 megapiksel aperture f2.2 ultra wide. Sedangkan di kamera depannya dia cuma beresolusi 12 megapiksel aperture f2.2 yang kameranya itu sudah mendukung HDR ya, auto HDR, mantap banget. Kalau kita backlight itu mantap banget kayak di Huawei kemarin ya. Dan untuk speakernya dia sudah mendukung stereo ya, perekaman videonya untuk video, dan juga ada super study videonya. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini, ada mode foto, kamera depannya ini bisa wide juga ya, tuh. Dan untuk kamera belakangnya dia bisa di 0,6 ngezoom sampai ini, ada kamera tele 3 kali 10 kali dan bisa ngezoom sampai 100 kali. Oke. Dan di sini ada mode potret, mode video. Di videonya dia ada super steady-nya ya, mantap. Tanpa super steady sudah stabil sih sebenarnya. Perekamannya sampai 8K 30 fps, mantap banget. Kalau 4K dia sampai 60 fps ya. Dan di sini ada lainnya, di lainnya ini ada export raw, ada pro video, pro malam, tengah kanan, panorama, gerakan super lambat, gerak lambat, hyperlapse, video portrait, tampilan sutradara dan tampilan ganda. Dan kalau kita lihat di gerak lambatnya dia sampai 960 fps katanya. Dan untuk rekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Ini dia perekaman kamera depan dari Samsung S23 Ultra. Saya ngerekamnya di pagi hari ya, sekitar jam setengah 9-an. Wis, detailnya dapat banget sih. Nih, uban-uban saya kelihatan banget. Tajamnya ini saya ngerekamnya di 30 fps ya, full HD. Untuk kita coba stabilisasinya kamera depannya ya. Mantap. Dan canggihnya Samsung itu kayak gini, kita bisa pindah langsung ke kamera belakang ya. Agak merah berubah. Nah, sudah pindah ke kamera belakang dan stabilisasinya mantap. Ini ada OIS-nya juga, walaupun kameranya kita goyang-goyang kayak gini, wis, dia hasilnya di layar tetap bagus, nggak goyang sama sekali ya. Mantap. Dan kita bisa pindah ke ultra wide 1 kali 3 kali kamera zoomnya, dan ini yang kamera tele 10 kalinya wis. Zoomnya sampai mentok di 20 kali ya. Oke, kita ke kamera utama, kita coba buat lari. Mantap. Dan sekarang kita coba di ultra wide nya ya. Ultra wide ini kita coba stabilisasinya. Oke. Ini yang QHD 60 fps. Kita coba buat lari. Nah, sebenarnya di zoomnya juga bisa ada stabilisasinya juga sih. Kita coba di 3 kali. Kita coba buat lari. Kita lari deh. Dan kita coba zoom 10 kalinya. Kita coba sambil lari juga. Aduh, 10 kalinya goncang. Wajar lah. Oke, ini saya ngerekamnya di 1080p 60 fps ya. Stabilisasinya juga oke banget, nggak goyang sama sekali. Padahal kameranya saya goyang-goyang kayak gini ya. Mantap banget sih. Ini 4K 30 fps, tetap anteng ya, stabil banget. Dan yang ini 4K 60 fps, tetap anteng. Kita coba buat lari sedikit ya. Wih, lumayan stabil banget, bukan lumayan, stabil banget.
Dan yang ini 8K 30 fps. Wis, 8K-nya bisa sampai 30 fps ya. Kalau yang S22 itu cuma 24 fps. Ini stabil banget kalau kita buat lari kayak gini. Oh, wis, ini cakep banget sih. Stabilnya kayak gini. Oke, ini saya ngerekam nyobain di Super Steady-nya ya. Ini anteng banget. Ini menggunakan ultra wide nya 0,6 kali soalnya. Bisa zoom 1 kali, mentok 1 kali doang. Ini Super Steady-nya mantap banget sih. Bisa zoom 1 kali. Dan kalau kita depan ke wajah kayak gini yang 0,6 nya ya. Dan kalau pindah ke 1 kali kayak gini, ini Super Steady-nya biasanya lebih nge-crop ya. Kita coba buat lari ya. 0,6 kalinya ya kayak gini Super Steady aktif, kita coba buat lari. Oh iya, ini merekamnya mentok di UHD 30 fps ya. 60 fps, bisa sampai 60 fps yang untuk stabilisasinya aktif. Nah, Super Steady-nya. Dan di sini juga ada mode video pro ya, yang mana video pro-nya kalau kita lihat fokus tengahnya bisa kita atur, fokus umum, manual, fokusnya bisa kita atur ya. Nih. Nah, dan juga di sini ada mic. Mic-nya kita bisa pindah mau seberapa jauh tangkapannya. Nih, wah. Ini jadi minus 12 dan ini plus 12. Jadi lebih kencang seharusnya ya. Wide balance-nya bisa kita ganti fokusnya, shutter speed-nya. Kalau shutter speed-nya kita ganti kayak gini biasanya, ini lebih terang dan lebih gelap. Oh ya, kita bisa atur ISO-nya juga. Wis. Turun 125 dengan 100, kalau kita naikin 3200 kayak gini. Mantap banget sih. Cuma sayangnya nggak bisa putar atau switch kamera ke kamera depan ya. Oke, kalau tadi saya menggunakan mode sutradara, sekarang kita gunakan mode bokehnya ya. Tapi di layar itu suara saya itu dengan mode saya itu kayaknya kok delay ya. Ini saya menggunakan mode potret atau video potret atau video bokeh apalah, kamera belakangnya. Jadi harus kayak gini, nggak bisa diputar kalau mode potretnya ya. Standar lah, ini bisa sudah oke lah. Iya, satu fitur andalan dari Samsung S23 Ultra ini kamera depannya yang bisa mendukung HDR, auto HDR. Backlight kayak gini teman-teman bisa lihat sendiri sih, mantap banget. Seharusnya ini putih semua. Tuh, mana ada smartphone yang kayak gini ya, jarang sih. Ya mungkin ada, tapi jarang backlight kayak gini. Kemarin itu Huawei bisa kayak gini, cuma sore hari ya, pas mau sunset itu. Tuh, ini wajah saya masih terang banget dan kilauan cahaya dari matahari itu kelihatan banget sih. Untuk tampilan ganda ini kalau Samsung sih nggak usah diraguin ya. Ini kita preview kamera depannya di bagian sini. Ini kita bisa geser-geser, pindah-pindah kayak gini ya. Apalagi kamera depannya juga bisa kita pindah 1 kali dan ini 3 kali. Yang mana ya? Yang ini ultra wide, ini wide, dan ini yang 3 kali ya. Zoomnya mentok di itu doang. Yang 10 kali nggak bisa. Dan kerennya lagi ini bisa kita pindah juga. Tuh, yang previewnya kecil kita bisa pindah. Kalau kita bandingkan hasil perekaman video malamnya, ya ini terkadang lebih bagus punya iPhone ya, lebih terang gitu ya. Tapi kalau untuk ketajaman ini, apalagi kalau di tempat yang agak terang sedikit ya, ini saya lebih suka punya S21 Ultra, kayaknya lebih tajam gitu ya. Walaupun kadang agak blur gitu, tiba-tiba blur sendiri gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan Vivo V27 5G yang katanya sudah ada mode malamnya kayak gini ya. Ya mirip-mirip sih ya. Tapi kalau kita pindah ke tempat yang lebih gelap, ini lebih bagus S23 Ultra sih, yang lebih terang aja gitu dibanding dengan Vivo V27 5G. Walaupun sudah kita aktifkan mode malamnya ya, mode video malamnya, kita aktifin ternyata ya sama aja sih. Intinya Vivo V27 5G itu bersaing banget dengan HP yang sudah flagship ya. Kalau kamera depannya ini lebih terang punya S23 Ultra sih. Dan kalau kita aktifin mode video malamnya tetap ya S23 Ultra nggak kalah sih. Dan untuk hasil fotonya sih mantap banget sih. Oh, baik kamera utamanya, kamera ultra wide nya, mode portraitnya, bahkan kalau kita gunakan kamera depannya cakep banget sih ya. Oke aja, mode portraitnya cakep, apalagi kalau ngezoom itu bisa sampai 100 kali ya.
Dan kalau kita bandingkan low lightnya dengan S21 Ultra, kalau kamera utamanya sih oke-oke aja sih. Tapi kalau ultrawide-nya gelap banget ya. Kalau untuk kamera utamanya, telezoomnya, cuma beda warnanya di warm dengan full gitu aja. Kalau kita bandingkan dengan Vivo, ya kayak gini. Coba kalah di ultrawide-nya aja ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Samsung S23 Ultra. Bagaimana? Teman-teman suka nggak? HP 17 juta ya, hampir 18 juta. Yang kelebihannya ini banyak banget ya. Bisa ngezoom sampai 100 kali, layarnya sudah mantap banget ya, NFC ada, dan dia juga ada S Pen-nya yang nggak begitu saya bahas ya, teman-teman pasti tahu lah, yang bisa buat coret-coret kayak gini ya, potret kayak gini tanpa menggunakan tombol, ambil foto, putar kamera, ganti lensa, ganti mode. Kalau kita mau pindah ke kamera depan, tinggal putar kayak gini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.